Jadi 16 Desember 2020 kemarin gue melakukan suatu eksperimen. Dimana bisa gak sih yang bukan siapa-siapa, yang shotnya gini-gini doang dengan latar belakang akademis yang terbelakang bisa mendapat ratusan juta dari dunia maya. Dan dari sana gue juga udah share progress dan bahkan penghasilan gue dari YouTube ini, dari AdSense dan brand deals. Dan juga tips untuk mencapai apa yang gue capai selama ini. Tapi banyak dari kalian yang berasa itu terlalu jauh dan kayaknya nggak dikontrolnya kita. Ya, karena algoritma YouTube kan kagak bisa ditebak. Dan kagak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa ada brand yang mau endorse. Oleh karena itu langsung aja gue pengen share 6 sumber penghasilan gue di dunia maya ini tidak berikut brand deals ataupun YouTube AdSense. Dan dengan sumber 6 penghasilan ini, di tahun 2021 ini gue berhasil mendapatkan Rp103.809.881. Ini semua dimulai dari Maret 2021 dan berakhir di Desember 2021. Semua transaksi ini datang dari website ini, lynk.id/agusleo. Nope, gue juga kagak bisa coding. lynk.id atau Linkit ini adalah suatu website builder yang fasilitasi transaksi-transaksi tersebut. Sebelum gue breakdown gimana caranya gue dapat 6 sumber penghasilan ini, gue mau share dikit konteks kenapa akhirnya gue bikin video ini. Ini bukan konten flexing karena gue tahu udah sampai sini pasti ada beberapa dari kalian yang nyinyir 100 juta ya dipamerin. 100 dibagi 7 cuma 12 juta doang. Kemarin gue cuan 50 miliar sebulan. Lu cuma 12 juta sebulan. Gue membagikan informasi ini untuk update kalian terhadap studi kasusnya gue. Tidak ada maksud untuk memfleksikan gue punya kekayaan. If anything, menurut gue ini bukan kekayaan. Ini hanya kas keras. Dimana untuk memberikan konklusi yang namanya dunia maya ini memang memberikan kesempatan yang sama ke semua orang. Kesempatan ya guys ya, terutama buat kalian yang bisa akses video ini. Dan gue tahu banget derita kreator freelancer seperti ini, kayaknya hidupnya itu tergantung eksternal faktor. Yaitu ya kalau kagak ada brand deals, ya YouTube AdSense. Kayaknya ini semua di luar kita punya kontrol kan. Untung abis itu gue ketemu blognya Kevin Kelly, dimana dia argue ada yang namanya 1,000 true fans. Simpelnya adalah 1.000 orang rela bayar kalian sampai $100 setahun, kalian dapat 100.000 USD. Jadi pertanyaannya bukan kita mencari subscriber atau followers banyak-banyak, tapi pertanyaan gimana caranya kita bisa bring value ke 1.000 orang saja yang rela memberikan kita $100 dengan jasanya kita dalam waktu setahun. Karena kalau misalkan ngomongin dunia maya ini, dunia internet ini, orang-orang biasanya ngomongnya sesuatu yang ambisius kan. Gue butuh 1 juta, gue butuh 2 juta, gue butuh 3 juta subscriber, 3 juta follower. Kevin Kelly argue ternyata 1.000 itu cukup buat bikin kalian hidup. Dan dari blognya beliau akhirnya gue terinspirasikan dan gue aplikasikan ke diri gue di tahun 2021 kemarin. Dan hari ini gue bakal sharing ke kalian 6 sumber penghasilan gue di dunia maya, atau lebih tepatnya 6 digital produk yang gue bikin yang ada di kontrolnya kita. Pertama, gue bikin Telegram newsletter. Gue ada sharing lebih detail lagi terhadap newsletter itu apa, tapi basically orang-orang itu kalau misalnya mau baca insights-nya gue yang setiap minggu gue share di gue punya Telegram group, orang-orang tersebut harus bayar. Dan mereka harus bayar Rp100.000, dan digital produk ini berkontribusi sampai 20% dari gue punya pendapatan. Kedua, ada donasi. Gue ada bikin suatu produk yang namanya traktir gue teh buat bibir gue kagak kering. Dimana kalau misalkan kalian berasa konten gue bermanfaat dan kalian pengen nyawer gue, mau memberikan gue suatu teh untuk bibir gue kagak kering lagi, kalian bisa tinggal lakuin aja. Dan di sini berkontribusi sampai 18%. Ketiga adalah online coaching, dimana itu private antara gue dan kalian yang mau nanya-nanya gue, atau lebih tepatnya konsultasi gimana caranya kalian mitigasi bisnis, kehidupan, atau apapun itu. Dan di produk online coaching ini berkontribusi 15%. Lalu keempat ada book notes, catatan buku yang gue diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Uniknya ya guys ya, ini sebenarnya pay as you wish, dimana kalau misalnya kalian taruh 0 aja, orang-orang juga udah bisa dapat gue punya catatan buku. Tapi entah gimana caranya, ada aja orang-orang yang memberikan mereka punya apresiasi terhadap gue punya effort untuk bikin semua kultum tersebut, dan akhirnya bisa sampai berkontribusi 22%. Lalu berikutnya ada presets. Buat kalian yang kagak tahu, gue punya background sebagai fotografer dan videografer, dan dari sana gue akhirnya bisa ngerti untuk membuat foto dan video yang bagus. Dan untuk menuju ke foto yang bagus ada yang namanya presets, mempergampang kalian punya proses untuk merubah kalian punya color dari sini jadi seperti ini. Dan preset tersebut gue jual dan akhirnya memberikan gue kontribusi 4%.
Keenam, walaupun ini baru aja gue rilis di bulan Desember kemarin, yaitu adalah gue punya ebook 20% viral. Di buku ini gue coba breakdown gimana caranya kalian bisa jadikan kreator ini profesinya kalian. Gimana caranya kalian bisa tumbuh subscribernya dengan eksponensial, gimana cara kalian buat waktu untuk bikin video, gimana caranya kalian bisa strategize, bikin strategi untuk kalian punya konten sosial media secara keseluruhan, nggak cuma YouTube, Instagram, TikTok juga. Dan itu semua gue buka-bukaan di ebook tersebut, dan ebook tersebut berhasil memberikan kontribusi sampai 21%. Dan bonus ketujuh, di mana technically produknya ada di linked page orang lain, yaitu adalah webinar. Di bulan Agustus 2021 kemarin, gue diajak sama kreator di TikTok yang namanya Urofi untuk bikin webinar yang namanya Cuan dari Ngonten. Ini menghasilkan 30 juta dan dibagi ke bagiannya masing-masing. Mungkin sampai di sini ada yang bingung kayak, bro kok repot banget ya bro, gue pengen pencet upload terus beres bro, brand datang sendiri. Oh well, sayangnya kita tidak hidup kayak di imajinasinya kita. Memang kalau ngomongin secara makro, brand deals dan AdSense itu adalah dua sumber penghasilan terbesar kreator. Tapi kalau kita terbuai dengan itu doang ya bahaya juga kan. Kalau ngomongin ideal, menurut gue kita harus punya suatu digital produk yang bisa cover kita punya fixed expenses setiap bulannya. Jadi kalau misalkan ada brand deals yang masuk, kalian bisa langsung mengalokasikan uang tersebut ke sesuatu yang lebih produktif lagi. Sebagai contoh, 10 juta itu sudah gue pakai untuk gue punya expenses dari listrik, internet, dan teman-temannya. Dan kalau misalkan ada brand deals yang masuk, contoh 10 juta lagi, 10 juta tersebut gue bisa langsung alokasikan ke aset yang gue berasa produktif. Contoh mungkin saham, kripto, dan NFT. Dan mungkin sampai sini ada yang bingung kenapa kalau misalkan kreator atau konten kreator ini harus diasosiasikan dengan duit. Kenapa apa-apa duit? Kenapa kagak bisa buat fun aja? Bisa banget. Makanya gue selalu kasih konteks di video-video gue, dimana orang-orang yang nonton video gue adalah untuk menjadikan kreator itu profesinya mereka. Karena ngomong apa adanya, kalau misalnya ini beneran profesinya kalian ya, kalian butuh uang. Apakah ini berarti kalau misalnya kalian jadi kreator harus jadi mata duitan? Ya kagak juga. Kalau kalian berasa ini semua adalah kalian punya ladang idealisme dan kalian tidak peduli dengan yang namanya duit, ya kagak apa-apa juga. Dan buat kalian yang skeptis terhadap sustainability-nya, kayak bisa gak sih gue mengulangi resep yang sama di tahun 2022 ini? Gue jelasnya belum bisa ngomong karena tahun 2022 ini baru 3 bulan, tapi so far di 2 bulan pertama gue dapat sesuatu yang menurut gue ya lumayan menarik ya kalau dilihat angkanya ya. Again, ya buat gue, mungkin buat kalian ya receh. Buat kalian yang skeptis bahwa apakah ini cuma terisolasikan ke gua doang, Agus Leo Halim, apakah ada kreator-kreator lain juga mempunyai cerita sukses yang sama, kalian bisa cek gue punya interview ke kreator-kreator di LinkedIn yang menggunakan LinkedIn untuk jualan mereka punya digital product, dan percaya sama gue, penghasilan mereka tuh sangat signifikan. Dari yang jualan kelas ataupun bahkan jualan ebook yang pay as you wish. Buat kalian yang sangat asing terhadap ini semua, gue rekomendasiin banget kalian untuk ngecek gue punya ebook aja 20% viral, dimana beneran gue buka-bukaan semuanya di sana. Kalian bisa cek sendiri, link di deskripsi. Dan ngomongin duit seperti ini, sebenarnya gue pengen ngomongin lebih makro lagi, yaitu seperti passive income ideas di tahun 2022 ini. Jadi gue bisa sharing gue punya AdSense, gue bisa sharing gue punya performance portfolio, apapun yang sifatnya pasif. Tapi karena kita di budaya timur ya, kalau berbagi sesuatu yang sifatnya seperti ini kan konotasinya negatif ya. Kayak seakan-akan kita mau pamer padahal duitnya juga kagak seberapa untuk dipamerin. Tapi ya namanya juga netizen. Tapi uniknya ya guys ya, kalau kita lihat di negara barat sana ya, orang-orang kalau misalkan sharing mereka punya passive income ideas, berapa banyak duit yang mereka hasilkan, kayak sesuatu yang inspiratif ya. Kayak bikin orang-orang tuh kayak terkesan kayak, wah ternyata bisa lu menuju ke sana lu. So menurut kalian gimana? Apakah tetap gue bikin aja gue punya passive income ideas di 2022 ini, atau ya jangan? Dan sebenarnya kalau misalnya kalian beneran kepo kayak gue dapat duit berapa banyak sih di tahun 2021 kemarin, sebenarnya kalian bisa cek di gue punya ebook sih 20% viral, dimana warga kreatif yang udah beli gue punya ebook pasti udah tahu bahwa penghasilan gue berapa di tahun 2021 kemarin. Moga-moga video ini bisa memberikan kalian informasi yang berguna, karena menurut gue konteksnya itu kagak cuma dalam kreator, mau profesi apapun. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan sumber penghasilan baru di dalam suatu produk yang baru juga, menurut gue itu sesuatu yang nice to have banget sih. Terutama kalau misalkan bisa jualan sendiri ya pas kita lagi tidur. Dan kalau buat kalian beneran tertarik untuk coba bikin digital produknya kalian, gue highly recommend kalian cek LinkedIn, lnk.id. Itu adalah website builder yang keren banget, cara registrasinya super gampang. Di sana kalian bisa jualan, kalian punya kelas, webinar,
Telegram newsletter, bahkan kalian juga bisa jualan kalian punya physical product. Contoh kalau misalnya kalian mau jualan kalian punya baju atau bahkan dompet, juga bisa di Linkit. Jadi lihat Linkit itu sebagai sesuatu yang kayak Linktree tapi lebih hebat lagi. Dan by the way guys, ngomong-ngomong Linktree, apapun yang di Linktree Pro yang customization feature yang di Linktree Pro harus bayar, di Linkit gratis. So nunggu apa lagi? Klik aja Linkit lnk.id. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.